Ya, selamat datang di presentasi Brilliant Beast. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru pernah mendengar apa itu Brilliant Beast. Nanti kita jelaskan semuanya ya. Yang jelas, teman-teman, yuk kita simak sampai selesai. Lanjut, kita lihat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, next. Nah, Bapak Ibu, ya, dimanapun Bapak Ibu hari ini, ya, misalkan ada yang dari Bandung, dari Jakarta, atau bahkan dari luar negeri, apapun itu, dan setiap aktivitas apapun yang kita jalani saat ini, mungkin ada yang bekerja, ya, atau ada yang punya usaha, gitu ya. Kenapa kita lakukan itu? Karena pasti kita punya keinginan. Betul apa betul? Pasti punya keinginan. Ini hanya contoh gambar saja. Kalau ada yang sama ya alhamdulillah gitu ya. Atau mungkin lebih banyak lagi keinginan Bapak Ibu. Ini ada contohnya misalkan yang hari ini misalkan mohon maaf yang rumahnya masih ngontrak. Pasti dalam hati kecilnya ingin sekali memiliki yang namanya rumah yang layak. Betul apa betul? Apalagi misalkan yang masih numpang sama mertua, ya, atau misalkan rumahnya di dalam gang, kontrak, pasti pengen banget ya Allah kapan bisa punya rumah gitu ya. Tapi jangan sampai dengan cara berhutang, karena kalau dengan cara berhutang, KPR saja udah pasti di atas 15 tahun, bahkan sampai 25 tahun. Luar biasa ya. Terus apalagi keinginan Bapak Ibu, saya yakin ada yang misalkan yang masih jomblo pengen menikah. Ataupun hari ini Anda yang punya anaknya yang sebentar lagi mau nikah, harus dipersiapkan juga biaya untuk pernikahan yang luar biasa. Sekarang biayanya nggak sedikit. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya benar katanya. Terus, nah sekarang di bulan Juni, Juli ya biaya pendidikan anak, Masya Allah. Yang namanya orang tua punya anak, kenaikan kelas, mungkin yang anaknya banyak, ada yang masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Waduh, lagi pening-peningnya ini. Betul apa betul, Bu? Pak? Mungkin anaknya ada yang masuk SD, yang satu lagi masuk SMP, yang lagi masuk SMA, ada lagi yang masuk kuliah. Masya Allah, kita sebagai orang tua sedang dihajar luar biasa ya. Bagaimana di dunia pendidikan kita harus persiapkan dana yang luar biasa. Terus apalagi yang Muslim, ada di sini gambar Ka'bah, pengen ke Baitullah. Kemarin Haji Puro udah banyak sekali yang gagal berangkat. Padahal mereka punya duit tapi gagal berangkat. Artinya apa? Kita pengen Allah panggil untuk berangkat ibadah haji. Bahkan sekarang ibadah haji pun waiting listnya lama banget. Tadi yang punya duit aja belum tentu berangkat. Ya minimal pengen berangkat umroh sekeluarga. Betul Bapak Ibu ya. Ataupun keinginan-keinginan yang lainnya yang tidak ada di gambar ini mungkin. Banyak banget karena setiap orang pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda. Misalkan contoh ada yang pengen punya mobil, ya apalagi yang sekeluarganya yang anaknya banyak, nggak mungkin hanya cukup pakai motor, ya karena punya mobil pun sekarang bukan untuk gaya-gayaan, ya tapi untuk kebutuhan. Misalkan yang mau mudik, apalagi anaknya banyak, pasti pengen banget yang namanya punya mobil. Nah pertanyaan kami Bapak Ibu, kalau ditotalkan semua keinginan kita, ya kan ujung-ujungnya harus pakai duit. Punya hutang juga harus dibayar pakai duit. Bahkan yang terjadi hutang nggak pernah lunas. Gali lubang, tutup lubang, nggak pernah berhenti-berhenti. Yang udah kerja bertahun-tahun bukan ngumpulin uang, malah hutang yang terus bertambah. Itu yang terjadi. Pertanyaannya, kalau misalkan dinominalkan semuanya Bapak Ibu, berapa sih? Kita berbicara di sini bukan hidup mewah. Minimal hidup layak saja. Betul nggak Bapak Ibu? Sepakat nggak dengan omongan saya? Nggak usah berpikir dulu mewah lah. Minimal hidup layak saja. Sepakat ya. Nah pertanyaannya hidup layak di Indonesia, di negara kita tercinta ini. Ya, kira-kira butuh berapa Pak Bu? Anggaplah 1 miliar lah ya. Nggak usah yang mewah, yang layak anggaplah 1 miliar. Ya untuk rumah, biaya pendidikan, bisa berangkat ibadah umroh bersama keluarga, ataupun yang anggaplah 1 miliar. Pertanyaannya, dengan kondisi kita saat ini Bapak Ibu mungkin ada yang bekerja atau ada yang punya usaha, berarti harus ngumpulin yang namanya uang dengan cara apa? Menabung. Karena kata pepatah orang dulu, hemat pangkal kaya.
Tapi perasaan untuk zaman sekarang udah dihemat-hematin gak kaya-kaya. Itu fenomena yang terjadi. Betul apa betul Bapak Ibu? Bahkan punya gaji. Hanya cuman assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau mungkin yang gajinya 5 koma, tanggal 5 sudah koma. Fenomena itu terjadi sekarang Bapak Ibu. Kalaupun seandainya bisa menabung di antara Bapak Ibu semua kurang lebih hampir 328 orang ini. Misalkan bisa menabung sebulan 1 juta saja. Bisa nabung sebulan 1 juta saja. Menuju 1 miliar Pak. Hidup layak Pak, bukan hidup mewah. Berarti harus menabung atau mengumpulkan uang berapa bulan. Bisa nabung seandainya dikuat-kuatin nabung sebulan 1 juta menuju 1 miliar. Ternyata hitungannya adalah 1000 bulan. Tahu Bapak Ibu 1000 bulan? Lailatul Qadar Bapak Ibu kurang lebih 83 tahun. Itu kalau seandainya bisa nabung sebulan 1 juta. Demi hidup layak loh, bukan hidup mewah. Iya kan? 83 tahun Pak. Ditambah usia kita saat ini. Pertanyaannya. Masih ada nggak waktunya, usianya? Iya kan? Itu yang bisa nabung sebulan 1 juta. Apa kabar yang nggak bisa nabung? Apa kabar yang tadi mohon maaf penghasilannya hanya assalamualaikum, waalaikumsalam, timpang lewat doang? Maka yang terjadi adalah banyak orang yang menghalalkan segala cara dengan cara berhutang. Banyak orang menghalalkan segala cara dengan cara berhutang. Belum lagi banyak yang belum tahu bagaimana hutang riba itu dosanya luar biasa. Bahkan dosa terkecilnya sama halnya kita berzina dengan ibu kandung sendiri. Nauzubillah. Bahkan di Al-Quran pun disebutkan Allah dan Rasulnya menantang perang bagi pelaku riba. Maka mudah-mudahan malam ini yang menyimak kurang lebih ada 340 ada amanah hutang, apalagi hutang riba. Mudah-mudahan Allah lunaskan selunas-lunasnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Maka mulai yuk Bapak Ibu kita bertobat. Yang masih ada hutang apalagi riba, ya, yuk kita zikir taubat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Minimal sehari 100 kali. Agar kita bisa Allah ampuni dari dosa riba. Dan mudah-mudahan selepas ini Bapak Ibu pahami informasi ini. Yang punya hutang Allah lunaskan lewat wasilah usaha ini atas pertolongan Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan jangan pernah ambil cicilan lagi. Itu fenomena Bapak Ibu. Lanjut, apalagi fenomena saat ini? Nah, nyari kerja susah, Kang Iksan. Bahkan PHK di mana-mana. Betul apa betul? Orang udah kerja enak-enak tiba-tiba kena PHK. Lulusan-lulusan sekolah baru sulit mencari pekerjaan. Bahkan pengen masuk kerja pun kadang harus pakai uang pelicin. Allahu Akbar. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Apalagi lanjut. Nah, banyak sekali sekarang marah terkena tuh. Ijazah S1 aja sampai jadi sampah nggak kepake katanya. Masya Allah, luar biasa ya. Maka yang terjadi adalah banyak sekali orang-orang di antara masyarakat kita yang terkena pinjol dan judol. Bahkan tidak sedikit mereka yang sampai diri karena mencari sulitnya mencari uang. Lanjut, next. Nah pertanyaannya why? Kenapa kok orang sampai ada yang terjebak di pinjol, judol, dan lain-lain? Ya itu tadi. Karena kebutuhan semakin besar sedangkan penghasilan sedikit. Yang tadi cuma assalamualaikum, waalaikumsalam. Kebutuhan semakin banyak sedangkan penghasilan hanya seperti itu-itu saja. Ya. Maka yang terjadi banyak sekali di antara masyarakat kita yang terkena pinjol dan judol. Maka teman-teman di antara Bapak Ibu yang malam ini menyimak, mudah-mudahan Bapak Ibu temukan solusi terbaik lewat wasilah usaha yang akan kami jelaskan. Dan insya Allah bisa menjadi jalan asbab wasilah pertolongan Allah untuk kita bisa perbaikan ekonomi, bisa terbebas hutang riba, dan wujudkan impian secara cash. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Timbul pertanyaan, Pak, gimana dong solusinya?
ya harus memiliki penghasilan yang lain. Contohnya menambah usaha. Tapi menambah usaha, pertanyaannya mau usaha apa? Karena zaman sekarang butuh modal yang besar. Di sini ada contoh, misalkan punya usaha yang penghasilannya besar, bangun perusahaan, atau punya franchise, kayak mohon maaf Indomart, Indomart, dan lain-lain, atau misalkan mie gacoan, sekarang kan ramai banget tuh ya, itu franchise-nya ya, penuh di mana-mana, tapi punya nggak modalnya? Punya nggak ilmunya? Punya nggak relasinya? Anda punya modal, nggak punya relasi, nggak punya ilmu, bangkrut pas. Ya nggak? Mau punya kos-kosan yang banyak, punya nggak modalnya? Ada nggak lahannya? Iya kan? Atau misalkan punya usaha yang modalnya mungkin di bawah 50 jutaan. Contoh, punya warung kelontong pinggir jalan. Atau jualan pinggir jalan. Itu pun butuh modal yang lumayan besar. Bikin gerobaknya aja udah hampir 5 jutaan sekarang. Belum lagi harus nyari tempat yang strategis. Cari tempat yang strategis, biaya sewa mahal. Udah lumayan rame, muncul. Kadang suka ada preman-preman minta jatah. Betul apa betul Bapak Ibu zaman sekarang seperti itu? Terus kalau Bapak Ibu ambil punya penghasilan tambahan usaha seperti ini, maka otomatis Bapak Ibu waktunya habis. Kan tujuan kita adalah menambah penghasilan tanpa mengganggu aktivitas yang sudah ada. Yang kerja silakan sambil kerja, tapi sambil bangun aset, punya usaha lain tanpa mengganggu aktivitas yang sudah ada. Atau misalkan ibu rumah tangga, ada punya bisnis tanpa mengganggu apa namanya kesibukan di rumah tangganya, kan itu yang kita cari, itu yang kita kejar. Sepakatnya kira-kira Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ambil usaha lain seperti digambar, habis waktu Bapak Ibu. Terus gimana dong Mas Iksan, punya nggak solusinya? Ada nggak informasinya untuk kita semua nih, kurang lebih hampir 372 orang, Masya Allah. Next kita lihat. Modal bisa dicari, tapi pertanyaannya potensinya besar nggak gitu kan? Oke lah punya modalnya, punya nggak relasinya, punya nggak ilmunya, ya kan? Akhir-akhirnya banyak banget juga orang yang gulung tikar. Teman-teman bisa lihat tuh orang-orang punya usaha di mall di mana sepi sekarang. Daya beli masyarakat sedang menurun, betul ya? Nah, maka hari ini hadir Bapak Ibu, kami insya Allah memberikan solusi terbaik kepada Bapak Ibu yang pengen modal punya usaha yang modalnya sangat kecil, bahkan hanya sekali selama-lamanya, ya. Terus, wah ini apa nih layarnya nih? Operator. Tapi Bapak Ibu pengen punya usaha modalnya kecil, ya, resikonya nggak ada, ya. Coba di back dulu. Tapi potensinya besar, terus sudah banyak buktinya, dan ada yang ngebimbing. Pengen nggak kira-kira? Pasti dong pengen. Yang modalnya kecil, terjangkau, sekali selama-lamanya, minim resiko, bisa dijalankan kapanpun, dimanapun, tanpa mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang sudah ada, tapi potensinya besar, buktinya udah banyak, dan ada yang ngajarin. Karena percuma, ke potensi gede nggak ada yang ngajarin, Bapak Ibu juga gimana mau dapat hasil, betul ya? Nah, potensi yang disiapkan itu di usaha ini Bapak Ibu ya adalah 3 miliar 170 juta potensi yang disiapkan. Nah, kenapa kita tampilkan ini di awal? Biar Bapak Ibu semangat, biar tahu apa yang akan dikejar. Contoh gini, kalau kita interview kerja Bapak Ibu, misalkan kalau interview kerja kan suka ditanya, Bapak Ibu pengen gaji berapa? Kalau gajinya kecil, kira-kira Bapak Ibu mau nggak jalanin? Mau nggak kerjanya? Pasti mikir dong kalau interview, gajinya kecil, buat apa ngabisin waktu, betul ya? Tapi kalau gajinya besar, berarti semangat dong, ya kan? Pengen dong. Nah, begitupun dengan usaha ini, yang rezeki disiapkan itu adalah 3 miliar 170 juta. Kira-kira kalau potensi yang disiapkan sebesar ini, kira-kira Bapak Ibu yang punya hutang, hutangnya lunas nggak kira-kira? Dengan uang yang disiapkan seperti ini. Lunas. Yang pengen ibadah haji atau umroh bisa berangkat nggak sekeluarga kira-kira? Bisa, oke. Okay. Terus yang mohon maaf rumahnya ngontrak bisa bangun rumah sendiri nggak kira-kira? Atau nggak beli di komplek yang enak lah gitu? Bisa nggak kira-kira? Nah, kalau bisa berarti Bapak Ibu mau nggak pelajari usahanya?
malam ini. Simak sampai selesai. Mau nggak kita pelajari bareng-bareng? Mau nggak kita simak sampai selesai? Bisa banget. Mau. Oke, Masya Allah. Ya. Oke, lanjut. 400 orang, Masya Allah. Nah, timbul pertanyaan, emang apa sih Pak Brilliant Biz ini? Mungkin saya baru dengar. Saya belum pernah dengar sebelumnya. Emang apa sih Brilliant Biz ini? Nah, Brilliant Biz ini, Bapak Ibu, adalah sebuah perusahaan, adalah sebuah program yang dikeluarkan oleh perusahaan Best Corporation Syariah, ya, yaitu adalah sebuah perusahaan direct selling, ya, yang sudah kurang lebih di Indonesia ini 18 tahun, yang kantor pusatnya ada di Bandung. Jadi ini adalah perusahaan karya putra bangsa yang alhamdulillah di seluruh Indonesia di berbagai kota sudah ada, dan bahkan kita pun sudah ada kantor cabangnya di Malaysia dan di Brunei Darussalam. Masya Allah. Yang pertama, lanjut. Bagaimana Mas Iksan legalitasnya? Oh ya, kalau legalitasnya alhamdulillah, karena ini sudah 18 tahun, alhamdulillah legalitas semua dari Kementerian Perdagangan, ya, surat izin apa semua segala macam sudah lengkap. Bahkan ya di Brilliant Biz ini kita sudah tersertifikasi ya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi udah nggak ada lagi pikiran untuk masalah halal haram, karena alhamdulillah Brilliant Biz ini telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Gitu ya, kita juga udah banyak banget program-program termasuk untuk anak yatim ya, terus setiap ada gempa dan lain-lain, bahkan kemarin kita ikut menyumbang ke Palestina kurang lebih 1 miliar, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin ngasih tahu dulu Bapak Ibu, zaman sekarang itu Bapak Ibu harus hati-hati. Apa itu hati-hati? Hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu mau diiming-iming karena hasil. Banyak banget di luaran sana, mungkin di platform-platform media sosial, banyak banget yang menawarkan bisa begini, bisa begini, bisa begini. Hati-hati, karena sekarang banyak sekali penipuan, investasi bodong lah, arisan lah, permainan uang, dan lain-lain. Nah, maka Bapak Ibu hati-hati. Artinya saya nggak mau ngebagus-bagusin usaha yang sedang kami jalankan. Enggak, tapi yuk kita berpikir dengan secara logika yang benar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ditawarkan bisnis atau usaha apapun zaman sekarang, jangan hanya tergiur oleh hasil. Harus memahami yang namanya 4 pilar. Ya, saya nggak mau bagus-bagusin usaha yang sedang saya jalankan. Tapi kalau Bapak Ibu ditawarkan bisnis apapun, pahami 4 hal. Apa? Yang pertama, harus dicek dulu bagaimana kekuatan finansial perusahaannya, legalitasnya, kantornya di mana, nyewa apa enggak. Ya, apalagi kalau misalkan ada perusahaan yang kantornya berupa website, nggak ada kantor secara aslinya, nggak ada. Wah, itu hati-hati. Banyak banget sekarang. Ya, terus yang kedua, setiap usaha apapun pasti itu ada 2 pilihan. Kalau nggak jasa, pasti ada barang. Ya kan? Kalau nggak ada jasa, nggak ada barang, berarti itu fix penipuan alias permainan uang. Jadi hati-hati. Nah, betul ya? Nah, di usaha ini kita tadi legalitasnya sudah lengkap. Terus di kita pun di sini ada produk. Ya, ada produk yang bisa kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi jangan langsung mikir dijual, apalagi untuk Bapak Ibu yang nggak suka jualan, tenang. Jadi nanti ada produk-produknya bisa kita pakai untuk pribadi sekeluarga. Ya, terus yang ketiga apa? Bapak Ibu harus cek bagaimana memiliki sistem bagi hasil yang jelas dan transparan. Misalkan saya dapat duit hari ini 1 juta, itu dari mana? Harus kecek. Di website, oh ada omset segini. Oh hari ini saya sama perusahaan dikasih motor. Oh itu duit dari mana? Jadi semuanya bagi hasilnya selain besar harus jelas. Harus transparan biar tidak ada dusta di antara kita. Ya, terus yang keempat apa? Harus memiliki yang namanya support system. Artinya apa? Harus ada yang bantuin, harus ada yang ngajarin, harus ada yang bimbing. Karena bisnis sebagus apapun, kalau nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang bimbing, ya gimana mau dapat hasil? Oke, lanjut. Yuk kita kenalan lagi sama Brilliant Biz ini. Nah, di Brilliant Biz ini tadi saya katakan, ya setiap usaha apapun kalau nggak jasa pasti ada barang. Nah, di sini kita ada barang. Ada produk. Produknya kita segmentasinya luas banget.
ya ada produk-produk yang memang kebutuhan kita sehari-hari. Ada skincare buat ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen glowing in the dark, ya. Ada juga yang buat pria dewasa, ada multivitamin, ada sampo, ada sabun, ada parfum, ada peternakan, ada ya, pertanian ada. Kita lengkap produknya. Tujuannya supaya apa? Supaya Bapak Ibu memindahkan biasanya beli di luar jadi pakai yang di sini gitu loh. Ya, jadi pilihlah nanti kalau misalkan mau belanja, pilihlah produk yang memang mau kita pakai. Gitu ya. Pilihlah produk yang mau kita pakai. Seperti itu. Kalau punya urat dagang mau dijual lagi ya silahkan. Oke? Nanti lebih lengkapnya ya kita akan kirimkan namanya katalog oleh orang yang mengundang Bapak Ibu. Karena kalau saya jelaskan sekarang ya jelasin produk semua sampai beduk subuh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu silakan simak dulu sampai selesai ya. Sampai selesai. Nanti komentar-komentarnya nanti kita bahas, kita jawab ya. Sekarang ikutin saja dulu ya. Lanjut, next. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan penghasilan ataupun tadi yang potensi rezeki disiapkan, ya pastikan kita terdaftar. Kalau kita ingin digaji oleh sebuah perusahaan, maka nama kita harus terdaftar. Setuju apa setuju banget? Kalau kita ingin digaji oleh sebuah perusahaan, maka nama kita harus terdaftar. Nah, gimana caranya? Kita di sini melakukan pendaftaran cuma 100.000 dan kita pun belanja produknya minimal di satu paket. Nominalnya berapa Mas Iksan? Cuman 1.750.000 dapat 10 item produk, 10 pieces. Produknya milih yang mau dipakai sekeluarga. Ya, jadi di sini bukan uang hilang. Jadi kalau ada yang Mas saya rugi ikutan, ya ruginya di mana? Kan judulnya belanja. Kayak contoh Bapak Ibu belanja kebutuhan sehari-hari ke Alfamart, Indomaret. Rugi nggak kira-kira? Enggak, kan judulnya belanja. Registrasinya 100.000, ya nanti dapat ID kemitraan, dapat website pribadi, dapat mentoring, terus belanja produknya minimal di satu paket di 1.750.000 dapat 10 item. Produknya pilih sendiri, ya. Jadi ada dua akad Bapak Ibu, ada akad jual beli, ya, ada akad bisnisnya. Jadi sebenarnya ketika orang sudah belanja pun sudah tidak ada rugi. Kalau belanja saja nggak mau jalankan usahanya, ya itu pilihan. Tapi kalau misalkan, Pak, saya sudah belanja, tapi kalau ada bisnisnya, mau dong saya juga jalanin, ya bagus silahkan. Jadi ini adalah pilihan. Gitu ya. Ini adalah pilihan. Lanjut. Nah, jadi di sini modalnya kita terjangkau. Ya, karena yang 1.750.000 ini Bapak Ibu cukup belanjanya hanya sekali selama-lamanya. Kecuali kalau Bapak Ibu butuh produk lagi. Pak, saya butuh nih produknya bagus nih, udah kepake, boleh nggak saya beli lagi? Boleh. Pak, kalau saya nggak belanja lagi, terserah. Jadi di sini modal belanja kita hanya sekali, ya, terjangkau. Terus apa? Resiko hampir tidak ada bagi yang mau menjalankan. Nggak dijalankan pun nggak masalah. Berarti sudah dapat produknya, gitu loh, ya. Tapi kalau mau jalankan usahanya, ya, coba back dulu ya. Jadi Bapak Ibu modalnya terjangkau, resiko tidak ada, langsung dapat produk, ya. Potensi penghasilannya ada, nanti kita jelaskan, ya. Dan nanti akan dimentori. Lanjut, next. Nah, di sini ada beberapa pilihan paket ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu butuhnya mau berapa? Kalau saran saya untuk memulai ya udahlah nggak usah yang banyak-banyak, satu paket aja dulu lah ya. Kalaupun nanti mau misalkan mau nambah juga bebas ya. Gitu loh. Kalau misalkan Mas saya mau nambah lagi ya boleh, tapi ya saya saranin ya kalau misalkan pemula atau pengen nyoba-nyoba pasti rata-rata di satu paket dulu. Betul ya? Kalau mau lebih ya tinggal dikalikan saja. Lanjut. Nah, ada rezeki komisi yang disiapkan oleh perusahaan jika Bapak Ibu ingin menjalankan usahanya. Yang nggak dijalankan, ya nggak dapat potensi rezekinya. Bagi yang mau, ya, yang mau ikutin arahan, yang mau jalankan, disiapkan potensi rezekinya. Apa saja? Lanjut, kita lihat. Yang pertama, ya, jadi bagaimana cara menjalankannya nih, Kang Iksan?
Jadi caranya adalah Bapak Ibu merubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Maksudnya apa? Contoh, ya, ibu-ibu nih, misalkan ibu-ibu kan biasanya beli skincare tuh. Ya, kalau bapak-bapaknya mungkin ada yang jarang pakai skincare ya. Ibu-ibu pakai skincare, beli lipstick, beli day cream, night cream dan lain-lain. Setiap kita beli ya, kira-kira sudah dapat hadiah apa dari tokonya yang selalu kita beli? Ya kan, cuma dapat barangnya aja ya. Atau misalkan contoh, tadi kan kita ada produk pertanian ya, ada produk pertanian, pupuk. Orang-orang yang beli pupuk, kira-kira semakin dia sering beli pupuk, biasanya suka dikasih hadiah apa sama toko pupuk? Biasanya paling ya kalender, atau misalkan apa sirup marjan kalau lebaran, betul ya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu memakai produk-produk dari Brilliant Beast ini, ya, Bapak Ibu menjadikan pengeluaran bisa jadi penghasilan. Kenapa? Karena bisa jadi cashback, dapat penghasilan. Bahkan kalau Bapak Ibu rutin belanja ulang pribadi, misalkan pengen belanja ulang, pengen belanja ulang lagi, produknya bagus, itu Bapak Ibu dapat poin. Nah, poinnya nanti dikumpulin, bisa ada yang jadi dapat motor dan lain-lain. Gitu ya. Jadi merubah pengeluaran untuk bisa menjadi penghasilan. Lanjut. Cara jalaninnya gimana sih Mas Iksan? Oke, saya jelasin ya. Back dulu. Cara jalaninnya gimana Mas Iksan? Jadi di sini sekali lagi ini bagi yang mau menjalankan usahanya. Kalau yang cuman butuh produk saja ya berarti nggak usah jalanin, pakai aja. Tapi kalau mau jalankan usahanya, nih ada rumusnya adalah PCA. Jadi pertama setelah Bapak Ibu belanja tadi ya, Ibu pilih produk yang mau dipakai. Kenapa? Karena yang pertama adalah pakai dulu produknya. Biar bisa merasakan manfaatnya. Yang pertama pakai. Kedua apa? Kalau Bapak Ibu ingin jalankan usahanya, maka ceritain. Ke siapa? Ke siapapun. Boleh cerita tentang manfaat produk yang sudah pernah dipakai, ataupun ceritain tentang peluang rezekinya. Ya, ceritain tentang peluang rezekinya. Nah, visi misi usaha ini adalah ingin bantu umat lunas hutang bebas riba. Maka Bapak Ibu cukup cerita. Misalkan ketemu teman, atau misalkan siapa saudara, pengen nggak punya penghasilan tambahan, pengen nggak lunas hutang. Ketika teman kita ngomong, oh pengen, emang kayak gimana? Nah, Bapak Ibu cukup ajak atau undang. Ya, jadi nggak usah dijelasin. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum bisa ngejelasin. Biar nanti tim mentor yang menjelaskan, Bapak Ibu cukup undang. Ya, apalagi yang misalkan Bapak Ibu nanti bergabung, bermitra, nanti kita ada kelas mentoring. Biar Bapak Ibu kita ajarin bagaimana langkah-langkahnya bisa dijalankan secara online. Bapak Ibu bisa di rumah, cuman modal jempol lewat handphone, Bapak Ibu bisa nge-share undangan atau flyer atau broadcast ke teman-teman Bapak Ibu yang butuh solusi percepatan rezeki. Jadi nanti kita ajarin. Intinya Bapak Ibu cukup cerita dan undang saja. Jangan dijelasin. Kenapa? Karena pasti nggak akan paham dan nggak akan percaya teman Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu baru mulai. Betul ya? Jadi Bapak Ibu cukup undang saja biar kita nanti yang menjelaskan, nanti kita ajarin langkah-langkahnya kalau Bapak Ibu mau jalankan secara online. Bapak Ibu cukup sebar link saja, sebar broadcast, nanti kita ajarin semuanya kalau sudah bermitra di tim kita. Sampai sini nyambung Bapak Ibu, coba ketik nyambung dulu. Kurang lebih ada 456, Masya Allah. Coba ketik nyambung dulu. Coba ketik nyambung, mana 459 orang. Fokus dulu ya, fokus pada hal positif yang saya sampaikan. Ya, kalau di komen ada hal negatif, acuhin saja. Yang penting Anda paham dulu sampai selesai. Ya, kalau misalkan ada yang ngomong saya udah gabung tapi nggak dapat hasil, berarti nggak ikutin arahan mentor. Karena nggak mungkin nggak mungkin hasil semua, nggak mungkin gagal semua. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Gagal dalam artian mungkin dia belum istiqomah dan belum ikutin arahan. Yang penting dengerin dulu informasinya sampai selesai. Oke, nyambung ya, lanjut. Rezeki apa saja yang disiapkan? Oke. Yang pertama ada bagi hasil penjualan langsung. Jadi ketika tadi Bapak Ibu mengundang, ya, boleh itu lewat Zoom, kalau yang secara online kita arahin, atau misalkan nanti juga
Bapak Ibu ada yang pengen jalankan secara offline ya, di berbagai kota juga sudah banyak pertemuannya. Kalau yang mau offline ya, ada rezeki yang pertama yaitu adalah komisi penjualan langsung yang dibayarnya adalah 200.000 per paket, dibayarnya harian. Jadi ketika Bapak Ibu mengundang, terus ada teman Bapak Ibu, bagus juga nih peluangnya, belanja cuman sekali, terus dimentorin, bisa solusi lunas hutang, terus teman Bapak Ibu mendaftar. Saya pengen gabung didaftarkan oleh Bapak Ibu, maka perusahaan melihat, oh ini siapa nih wasilahnya. Secara tidak langsung berarti Anda sudah mempromosikan, secara tidak langsung Anda sudah menjadi artisnya dari perusahaan ini kan gitu. Maka ada bagi hasilnya adalah 200.000 per paket. Kapan dibayarnya? Besoknya langsung ditransfer ke rekening. Jadi kalau misalkan hari Senin Bapak Ibu mendaftarkan dari seller baru, mitra baru hari Senin, maka hari Selasa langsung ditransfer ke rekening. Gimana Pak Isan kalau teman saya ini belanjanya yang 3 paket? Ya tinggal dikalikan saja. 200.000 kali 3 berarti 600. Gimana Mas Isan kalau ada yang gabungnya 7 paket? Ya tinggal kali 7. Saya yakin Bapak Ibu udah pintar. Pokoknya per paket adalah 200.000. Itu yang pertama, dibayar harian. Kan lumayan ya 200. Apalagi Bapak Ibu nanti bisa jalankan secara online. Kita mentorin. Lanjut. Yang kedua apalagi rezekinya? Next. Terus lanjut. Banyak banget Bapak Ibu potensi rezekinya ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu jangan tunggu paham, yang penting yakin dulu. Saya jelaskan selintas dulu ya. Kenapa? Karena ya yang penting masuk rekeningnya dulu, baru paham biasanya belakangan. Seperti itu ya. Nah ada yang kedua, rezeki yang kedua. Jadi Bapak Ibu di sini, tadi kan Bapak Ibu ngedaftarin mitra baru tuh, ada yang bergabung setelah diundang. Nah di sini kita nggak perlu banyak-banyak orang yang bergabung, tapi kalau lebih banyak ya lebih bagus. Seminimal-minimalnya Bapak Ibu membangun 2 tim. Atau ibaratnya Bapak Ibu punya 2 cabang. Ibarat Bapak Ibu punya usaha konvensional, ada tim A dan tim B gitu kan. Misalkan ada tim Bandung, ada tim Jakarta. Ibarat Bapak Ibu punya usaha konvensional, punya cabang. Cabang Bandung, cabang Jakarta, berarti ada 2 mitra, betul ya? Coba next, kita lihat. Nah, kalau sudah ada 2 mitra, perusahaan ngasih tambahan. Namanya adalah komisi pengembangan, karena Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan. Berarti kalau di sini satu paket, berarti satu pasang Bapak Ibu dapat 50.000. Ya. Terus gimana kalau sudah punya 2? Nah, si 2 ini kita bina bareng-bareng tanpa Bapak Ibu harus mencari lagi. Kalaupun nyari lagi atau ngundang lagi boleh, enggak pun enggak apa-apa, tapi yuk kita bantuin, kita dampingin bareng-bareng 2 mitra Bapak Ibu tadi yang cabang Bandung sama cabang Jakarta. Ketika dia pun melakukan hal yang sama, kita mentorin bareng-bareng, dia pun terjadi pertumbuhan mitra lagi, maka Bapak Ibu juga dapat komisi lagi pengembangan. Ya, lanjut. Next. Nah, ke komisi pengembangan ini, perusahaan memberikan potensi rezekinya adalah sampai di 15 pasang atau 15 dikali 50.000 alias 750.000 paling maksimalnya. Harian dihitungnya, ditransfernya mingguan kalau yang kedua ini. Kalau tadi yang pertama harian ya. Nah, yang kedua ini dibayarnya mingguan. Jadi direkap selama seminggu, misalkan hari Senin Ibu dapat berapa? 50.000. Hari Selasa dapat berapa? Oh nggak dapat. Oh hari Rabu dapat 100.000, totalin seminggu. Itu yang akan ditransfer komisi mingguan. Itu yang kedua. Lanjut. Ada lagi komisi level. Tadi kan udah dibayar, satu pasangnya 50.000. Kalau terjadi pasangan level yang sama, dikasih lagi 100.000. Jadi total hampir 150.000. Mantap nggak kira-kira? Tadi belanja kan sekali. Kita mentorin, mau online, mau offline, ayo. Bapak Ibu ngundang, ada rezeki harian, ada rezeki mingguan. Tadi yang 50, sekarang 100.000. Mantap nggak kira-kira? Mantap ya, lanjut. Ada lagi, apa lagi? Kalau dijalankan, sekali lagi ya, ibarat Bapak Ibu punya sawah, yuk kita garap. Jangan udah punya sawah, sawahnya didiemin. Yang panen-panen lah, betul ya. Terus ada juga komisi titik. Aduh, apalagi ini Mas Iksan. Ya, memang kecil Pak, dibayarnya cuma 1.000. Per titik setiap ada mitra pertumbuhan itu 1.000. Iya 1.000 kecil, tapi kan kali berapa nanti banyaknya. Makanya nanti kita kerja tim, kita gotong royong. Maka dengan kerja tim gotong royong, enggak jago pun pasti kebantu.
Apalagi tadi produknya bisa dipakai buat sehari-hari. Iya nggak? Jalankan usahanya bareng-bareng dimentorin. Ada lagi apa? Lanjut. Mantap ya. Lanjut, next. Komisi prestasi artinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah punya mitra, terjadi perkembangan, Bapak Ibu juga bisa dapat komisi prestasi. Ini dibayarnya bulanan, tapi nanti saya jelaskannya kalau sudah bermitra. Kalau saya jelaskan sekarang puyeng, yang penting nanti bonusnya masuk ya. Ada lagi komisi kepemimpinan, itu juga sama dibayarnya bulanan. Pokoknya harian ada, mingguan ada, bulanan ada. Lanjut. Nah, ini Pak Bu yang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu kalau misalkan di dunia kerja nih, saya mau nanya. Kalau di dunia kerja terus kerjanya bagus, mencapai target gitu ya. Kira-kira suka dikasih hadiah nggak sih sama perusahaan? Saya mau nanya. Kalau Bapak Ibu kerjanya bagus, mencapai target gitu ya. Kira-kira suka dikasih hadiah nggak kira-kira? Di tempat kerja. Kagak, Allah Akbar, ada yang enggak. Wah, itu perusahaannya kacau, itu Romusa berarti Pak. Allahu Akbar. Tuh ada yang dikasih gitu ya. Nah kan dikasihnya apa? Beda-beda. Nah kalau di Brilliant Beast, oh paling makan-makan katanya, oke. Nah kalau di Brilliant Beast, tadi kan Bapak Ibu udah dapat duit tuh, udah ditransfer ke rekeningnya. Ada yang harian, ada yang mingguan,